Nah pas kejadian itu semalam gue tidur, itu gue inget banget. Biasanya gue tidur nggak gelap, itu gue gelapin lampu. Gue tidur miring dong. Miring, setelah gue tidur miring, gue balik arah gue. Nah, di situ baru gue ngelihat kuntilanak itu depan mata gue. Ternyata dia tidur bareng sama gue. Selama ini ternyata tuh tidur bareng sama gue. Di Terawang sama Pak Haji. Ternyata kita udah ditungguin. Apa siapa Pak Haji? Sama keluarganya. Keluarga lo katanya gitu. Lu nggak kasihan nih kalau emang mau jagain lu nggak usah kayak gitu kata Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kisah, gue Rahel dan balik lagi di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya. Langsung aja kita sapa Bang Anis. Halo Bang Anis. Apa kabar Bang? Baik. Sehat selalu ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Bang, bisa perkenalan dulu nggak buat teman-teman kisah yang mungkin belum kenal sama Abang? Oh iya, perkenalkan nama gue Nispu Hadinata. Sehari-hari nama gue dipanggil Anis gitu. Kalau untuk alamat rumah gue tinggal di daerah Jakarta Selatan gitu. Oke. Daerah dekat Ragunan. Oke, baik. Bang Anis ada sosmed yang pingin lu share ke teman-teman kisah? Ada Instagram Senjakarta Adventure. Kalau boleh tahu isinya apa aja tuh? Kalau untuk isinya sih pendakian. Pendakian kalau mau open trip, kalau misalkan kakak mau pendakian nggak usah bawa carrier atau apa, kita bisa kok. Oh, jadi melayani itu ya, dari ininya ya, carrier dan segala macamnya. Oke. Nah, teman kisah bisa langsung aja dicek ke Instagramnya Senjakarta Adventure dan langsung aja kepoin isinya. Bang, kali ini lu ada kisah apa nih yang mau lu bawain? Kalau untuk kisah sih bukan kisah pendakian ya, tapi kisah gua sehari-hari. Gitu, ketempelan sama makhluk halus, sesosok wanita. Ketempelannya itu lamakah atau gimana? Hampir kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun ketempelan. Ya ampun. Teman kisah udah penasaran dengan kisahnya Bang Anis? Langsung aja kita dengerin kisahnya. Jadi gue punya kisah mistis sih, tapi bukan soal pendakian ya. Jadi waktu awal itu kejadiannya sih, setiap gue bangun tidur itu selalu di kasur gue tuh ada rambut panjang. Ada rambut panjang. Berkali-kali gue bangun tidur pagi itu pasti selalu. Tapi gue nggak berpikiran negatif lah. Ini rambut siapa gitu kan. Udah cuek-cuek aja. Setelah itu gue ada salah satu kawan gue ngajak pergi ke Bandung karena posisi mereka nggak bisa bawa mobil dan gue kesana dah akhirnya. Ya udah, setelah itu gue packing ke Bandung itu selama 2 hari lah ya, dari Jakarta sampai Bandung. Gue pergi di tempat wisata, ke sini ke situ. Nah, dan setelah gue ke Bandung tuh emang ada satu hal yang di penginapan selalu tuh kalau gua itu selalu berat di sini nih. Gua nggak tahu, gue pikir itu belum tahu. Ini kenapa gitu kan? Akhirnya itu berat. Ya udah, aku merasa ini kenapa sih berat? Tiba-tiba pandangan mata gue tuh ada yang lewat tuh. Jadi gue di balkon ya tuh, gue di balkon di salah satu penginapan di Bandung, di balkon, ceret gitu kan, dan lewat tuh. Ya, tapi gue biasa aja gitu, cuek, udah gue pergi ke sana, udah bolak-balik, udah hampir selama 3 hari di sana, dan akhirnya gue mutusin pulang.
mutusin pulang tuh. Gue mutusin pulang, udah dong, gue pulang. Setelah itu gue nggak lewat tol pulangnya. Dulu itu belum ada tol kayak sekarang. Kalau dulu itu masih kita keluar tol ini lagi, kalau sekarang udah bisa sampai Pasteur kan. Kalau dulu enggak. Akhirnya gue pulang mutusin lewat Cianjur. Itu lewat Puncak. Setelah itu gue lewat dari macet tuh, keadaan macet tuh di gue nggak tahu ya, lupa ya, gue nggak selalu ngapalin jalanan. Macet. Setelah itu lampu mati tuh setelah jam 5 tuh ya. Lampu mati kan, disitu kan udah gelap tuh, udah gelap. Udah gue buka jendela dong, gue sambil ngerokok, dengerin lagu, karena teman-teman gue tuh udah pada tidur di mobil, gue sendiri. Gue ketemu maghrib. Memang ada salah satu gunung ada di sebelah kanan itu, bukit sih kalau dibilang sih ya, nggak gunung Pandan apa gunung Padang gitu, gue lupa lah. Nah situ gue tuh udah, dari situ gue tuh jendela nggak pernah ditutup sampai puncak. Sampai puncak itu temen gue tidur sampai itu masjid yang di puncak itu. Gue baru dari situ gue istirahat. Di situ akhirnya gue mutusin pulang. Udah selama sejam gue pulang, tidur seperti biasa lagi tuh. Gue bangun tidur, ini ketemu rambut panjang. Rambut panjang. Nah, gue ada aktivitas dulu ya. Gue bekerja. Aktivitas gue bekerja. Selalu gue pulang pagi, jam 2, jam 3 gitu. Kalau gue dulu, karena kalau belum masih pulang jam 12 tuh masih sore hitungannya. Setelah itu gue pulang, masih ada bokap gue sama nyokap gue. Dipikir itu gue udah masuk ke dalam lah, ke kamar. Bokap gue nanya, lah baru pulang Nis? Iya baru pulang. Lah tadi yang masuk ke atas siapa? Naik ke atas gitu kan. Udah tuh, siapa orang belum pulang, udah gitu. Terus tuh berlanjut kayak gitu, kejadian aneh. Terus gue ngeliat kuntilanak. Tapi gue tuh kayak orang nggak ngerasa takut, tahu nggak lo? Jadi nggak ngerasa takut kayak lu ngeliat kuntilanak di depan mata, tapi lu wah kabur gitu, enggak. Jadi udah biasa aja. Tuh sering tuh kejadian, tapi nggak pernah ngadepin mukanya ke gue. Tapi tetap muncul pasti. Jadi maghrib itu ada di teras depan, di atas. Ada teras depan di bangku kan, dulu ada bangku tuh depan teras kan. Gue lagi habis nyapu, gue liat kuntilanak. Cuma bilang aja, ngapain di situ? Gitu aja tuh. Udah turun ke bawah, bilang nyokap, mah lu kuntilanak gitu kan. Udah tuh salah lihat kali gitu kan. Udah setelah itu gue kejadian itu sering ngeliat hal-hal kayak gitu. Terus pulanglah gue nih, lagi pulang habis aktivitas lagi. Gue pulang malam nih sekitar jam 12:30 tuh itu. Gue inget banget 12:30. Padahal itu tembok. Jadi ada satu gang kecil tembok. Kalau kelihatan dari rumah gua itu nggak kelihatan kalau orang lewat. Tetapi pas gua pulang, ada orang jalan, gua samperin dan gua baru oh iya tembok itu. Akhirnya gua balik lagi. Nah, gua balik lagi dah tuh. Nah, pas kejadian itu semalam barulah gua tidur. Itu gue inget banget. Biasanya gue tidur nggak gelap, itu gue gelapin lampu. Gue tidur miring dong. Miring. Setelah gue tidur miring, berbalik arah gue. Nah di situ baru gue ngelihat kuntilanak itu depan mata gue muncul. Ternyata dia tidur bareng sama gue. Selama ini ternyata tuh tidur bareng sama gue. Sebelahan gitu. Dan gue tidur miring, gue kan balik arah tuh. Tiba-tiba itu depan mata gue, kuntilanak itu gue loncatin. Gue kabur, gue ngirit turun ke bawah. Gue tidur
tidur dah di kamar bawah. Udah. Setelah itu udah dong, gue cerita sama nyokap gue nih, cerita. Akhirnya gue nggak tidurin lagi itu tempat. Nah, selang gue 2 hari kejadian itu, datanglah gue ke rumah Pak Haji nih, guru ngaji gue dulu di daerah Jakarta Selatan lah ya. Iya. Jakarta Selatan lah. Udah, gue datang. Terus Pak Haji bilang begini sama gue, Nis, kalau datang mah sendiri gitu, nggak usah berdua lah. Emang sendiri, berdua sama siapa? Nengok ke belakang lu, nggak ada siapa-siapa. Emang lu habis dari mana? Tanya gitu. Oh, kemarin dari Bandung. Gitu. Itulah, udah. Terus nanya deh tuh. Terus gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, dia baik, jagain lu, ya kan? Terus lebih baiknya gimana Pak Haji? Gitu kan? Dia jagain lu doang kok. Itu selalu katanya gitu. Terus akhirnya gue nggak mau mutusin itu, dibalikin ke sana gitu. Udah tuh dengan biasanya gue, dengan biasanya gue akhirnya cerita, emang lu dari mana? Ini cewek suka sama lu, cuma mau jagain doang. Oh, nggak apa-apa lah, ya kan? Nggak gue pikiran inilah apa gitu kan. Udah setelah itu udah kejadian deh tuh. Mulai dari situ teman-teman gue dimimpiin. Itu teman-teman gue dimimpiin yang deket sama gue, cewek ya. Itu ada hampir 3-4 orang lah yang jadi gue konsultasi sama Pak Haji karena salah satu kayak misalkan tuh cewek niat jelek sama gue, niat jahat sama gue, itu selalu dimimpiin gitu. Jadi ada 3 cewek tuh ketemu lagi nih, gue dimimpiin ada cewek mimpin gue selalu ngejauhin lo, gitu kan. Gue sih udah punya pikiran, oh gitu. Setelah itu udah tuh gue kayak gitu. Kejadian lagi, gue mimpi sama dia. Emang cantik banget sih asli. Kalau dia dunianya sama gitu ya, bisa gue nikahin mungkin ya kan, gitu. Karena beda dunia gitu kan. Mimpi lah gue gitu. Namanya si Desi. Udah, namanya Desi. Gue dimimpi jalan bareng gue sama dia nih. Oh, cantik banget, bening nih, kayak kalau dibilang kayak putri lah gitu ya. Udah hampir setahun berjalan tuh udah nggak nyaman tuh gue, udah nggak nyaman sama sekali. Udah berasa nggak nyaman. Gue nonton TV, gue selalu digemblokin sama dia. Ya. Pokoknya udah mulai aneh-aneh lah, ya kan. Tiba-tiba kayak gue naruh ada sesuatu lah, pajangan-pajangan gue gitu kan ya, kayak mobil-mobilan atau yang lainnya. Itu kalau gue tidur sore pasti ada yang jatuhin. Jadi itu gue jadi kayak gue tuh selalu gue diusilin, tapi gue tuh kayak orang kok dibilang jadi kayak nggak waras. Jadi kayak gue ngomong sendiri. Ngapain sih? Udah tuh selalu kayak gitu gue. Akhirnya gitu. Udah mulai dari situ ngobrol sama Pak Haji lagi. Gue balik lagi nih ke rumah Pak Haji. Kayaknya udah gak enak banget, udah tahan aja dulu gitu, mau sampai mana nih, udah. Nah itu kan baru satu cewek tuh. Iya. Ketemu lagi nih gue, cewek baru kenal lagi. Gue baru kenal terus dia deket sama gue, ya kan. Itu masih BBM. Lama ya bener. Masih BBM. Udah ngobrol deket, jalan sama gue, mau ke puncak, jalan sama gue bareng gitu, jalan bareng nih sama gue. Tiba-tiba gue pas gue jalan itu ke Bandung, ke Lembang lah, ke Lembang. Gue balik lagi tuh, maksudnya gue balik lagi jalan situ lagi. Gue nggak lewat, gue emang sering kayak gitu. Balik lagi ke situ. Pas balik dari situ, itu cewek dimimpiin lagi, dan akhirnya itu pun jauh lagi sama gue.
jauh, makanya yang deket sama gue tuh jauh cewek. Nggak ada yang mau deket tapi pasti ada pembatas. Iya pasti ada gitu. yang pembatas. Udah, dan akhirnya begitu lagi, akhirnya jaga jarak, gue juga pun jaga jarak sampai gue 3 kali ke 4 kali kayak gitu. Hampir udah 2 tahun berjalan, udah gue ke Paji, kayaknya udah nggak ini, udah gitu udah tempat Paji nih gue. Terus mau gimana nih? Kalau bisa keluarin deh. Ini nggak bisa di sembarangan dikeluarin karena ini masih muda. Umur 20-an. Masih muda banget. Masih muda, 20-an. 20-an. Terus gimana Pak Ji? Lu mesti balikin lagi sono. Balikin lagi ke sono. Gitu kan? Iya. Sama siapa Pak Ji? Sendiri. Waduh, kalau sendiri nggak bisa nih Pak Ji. Bisa temenin nggak? Ya kan? Nah, udah akhirnya nih, tapi dengan satu syarat ya. Nah, tadi gitu, satu syarat nih sama Pak Ji. Udah, tapi lu yang bawa mobilnya. Dia nggak mau duduk depan, katanya gitu. Dia ini Pak Hajinya. Pak Ji, dia udah ya biasa lah orang kayak gitu kan bisa ngomong bahasa batin gitu. Udah gitu deh. Gue kesana lah tuh. Malam Jumat. Gue dari Jakarta. Gue jemput tuh Pak Ji. Itu sekitar jam 8. Jalan gue. Set. Nah, gue bawa mobil dong. Gue bawa mobil. Pak Ji tuh ngobrol sama dia. Gue mau cuma dengerin aja. Gitu. Udah mendingan gini kata Pak Ji gitu kan. Daripada gini kasihan si Anis, ya kan? Gitu kan. Udah. Ngobrol Pak Ji. Udah, Pak Ji istirahat dulu lah. Ada tuh salah satu Cianjur yang namanya yang tulisannya Arab banget tuh, yang banyak tukang kopi. Berhenti dulu di situ. Udah Pak Ji sampai sini aja kali ya. Ya udah, taruh dulu. Pak Ji gitu kan. Dari belakang nih gue dikiniin. Nggak mau juga. Nggak mau keluar. Nis, lanjut. Setelah lanjut, udah ngobrol Pak Ji. Nah, ada bahasa Sunda. Dia cinta banget sama lu, Nis. Gitu. Iya. Akhirnya gue nanya, Pak Ji, saya punya kesalahan apa emang sama dia? Enggak, lu nggak punya kesalahan. Gitu. Karena di waktu lu bawa mobil itu jendela nggak ditutup. Gitu. Jadi dia tuh ngelihat dari atas. Gitu, ngeliat dari atas. Udah. Nah, setelah itu udah nih. Ngobrol lagi dia Pak Ji nih. Udah sampai sini, kasihan Anis. Saya kan nggak bisa bawa mobil. Gitu kan. Udah gitu. Udah. Gue emang capek banget tuh tiba-tiba. Tahu nggak lu? Ini nih sakit kepala nih. Kepala gue sakit. Iya. Kepala gue sakit nih, kayak orang kayak mau dimasukin gitu. Aduh, udah tuh akhirnya gue berhenti. Taruh Pak Ji, kepala sakit banget. Iya, itu dia mau masuk gini nih. Udah dong, udah gitu. Udah nih, Hel. Udah gitu. Udah salah satu gue ketemu yang belokan arah ke kiri, yang ketemu pas pom bensin itu. Udah dong. Itu jalanan sepi, cuma gua doang itu mobil. Gelap. Nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan sama sekali. Udah jalan gua masuk ke situ. Udah hampir 1 jam. Udah tuh Pak Ji untuk Pak Ji ini dia emang supaya gua nggak mau nyamper antar sampai atas gitu. Udah tuh, udah ngapain ngobrol, Nis, berhenti dulu. Kenapa Ji? Berhenti dulu. Tapi dengan posisi mobilnya lah, gitu kan. Diterawang sama Pak Haji. Ternyata kita udah ditungguin. Apa siapa Pak Haji? Sama keluarganya. Wah. Udah ditungguin.
gitu kan. Udah tuh gue jadi merinding nih. Sebenarnya cerita ini gue nggak mau gue iniin ya. Gue asik kalau cerita ini tuh gue nggak ini banget sih, gitu kan. Karena emang kisah gue yang bener-bener yang gue jadi satu hal yang apa ya, membuat gue tuh kayak dibilang jadi kayak nggak waras. Gitu. Iya itu. Iya jadi nggak waras gue tuh. Kayaknya udah kayak jadi kayak ngomong sendiri, pokoknya nggak waras deh. Nah setelah itu udah keluarganya nih, si sosok makhluk halus ini udah ditungguin sama keluarganya ternyata. Gua tuh emang harus bener-bener sampai di kaki Gunung Padang itu. Gunung Padang apa Gunung Padang gue lupa deh. Gitu kan, tapi memang jauh banget kan situ. Nah, Pak Haji ini mutusin supaya gua nggak sampai sana. Kenapa tuh? Takut di guanya. Takut di guanya. Setelah itu, udah nih, mobil itu tetap nyala dong, tetap nyala. Dipaksa keluar tuh sama Pak Haji. Ya kan, udah tuh pokoknya udah dia ngomong Pak Haji itu sama wanita ini, sosok makhluk ini. Setelah itu udah, akhirnya gua nih sama Pak Haji dipegang sini nih, dipegang tuh sama Pak Haji, dikeluarin dia, udah akhirnya keluar nggak lo katanya gitu, lu nggak kasihan nih kalau emang mau jagain lu nggak usah kayak gitu kata Pak Haji. Setelah itu udah keluar, jadi keluar tapi posisi gua pingsan, tau nggak? Pingsan. Gue ternyata tuh setelah gue itu dikeluarin ternyata gue pingsan selama berapa lama? Hampir sejam. Di mobil. Lama banget di mobil? Di mobil gue. Sejam, lu bayangin, lu sejam tanpa kayak orang tidur gitu. Iya, tapi lu nggak bisa diapa-apain juga gitu. Iya, jadi gue setelah gue itu sosok makhluknya namanya Desi kan ya. Itu ditarik, tiba-tiba gue tidur. Hilang kesadaran gitu. Hilang kesadaran kalau dibilang, hilang kesadaran. Selama udah, tiba-tiba gue bangun. Udah bangun nih, katanya kata Pak Haji. Udah Pak Haji, yuk balik ke Pak Haji. Entar lu, gue mau cerita. Lu di sini udah sejam, lu tidur, gitu. Udah, terus gimana badan lu? Enak Pak Haji. Kita nggak nyampe sini gini gitu kan. Nggak mesti nganterin, udah gua keluarin, ya kan. Nih tadi keluarganya itu narik gua, kayak gitu, narik Pak Haji nih. Jadi ya kalau Pak Haji kan punya batin ya, tahu dia kalau dia ditarik gitu kan, supaya gua nganterin sampai sana. Akhirnya dikeluarin. Nah, Pak Haji cerita sama gua, lu besok ke Bandung, kalau lu jangan lewat sini lagi. Tapi akhirnya lu nggak pernah lewat situ lagi? Sampai sekarang gua nggak pernah lewat situ. Udah nggak pernah gua sama sekali. Iya. Gua jadi setelah itu Pak Haji cerita ke gua, jangan pernah lewat situ lagi, dan dia selalu menunggu lu sampai sekarang. Itu. Jadi kalau gua lewat nih, tapi gua namanya orang kan suka lupa ya. Kalau gua kadang gua tuh lewat Lui Gajah, kadang-kadang gua akhirnya gua lewat tol lagi tuh, gua masuk tol tuh. Itu jadi gua Pak Haji itu cerita, udah Nis, lu nggak apa-apa, lu sekarang udah sehatan. Nah terus gimana badan lu, ya kan? Udah, badan udah enak nih Pak Haji, tapi lu mau gue bukain nggak, katanya gitu. Bukain tuh mata penglihatan gue buat nih nunjukin nih keluarganya. Ya gue kan dulu tahun berapa itu ya, masih ada almarhum bokap gue tuh 2009, itu sekitar tahun 2000 berapa itu ya, 2007 apa nggak salah, 2006-2007 lah. Udah kayak gitu. Dibukain? Nggak mau gue. Udah nggak mau, terus udah no,
dia masih ngeliatin lu. Ono cewek yang nempel sama lu kemarin nangis tuh gitu. Kalau untuk bapaknya, ibunya makhluk halus itu dia ngelambain tangan gitu. Ini cewek kata Pak Haji, ini dicari-cari ini nggak pulang sama keluarganya. Berarti selama itu dia tetap dicari gitu ya? Iya, tetap nggak pernah balik gitu kan? Nggak pernah balik, ngikut gua selama itu 2 tahun. Gitu. Nggak tahu keberadaan itu anak itu kayak kita lah gitu, yang nyata aja kalau nggak pulang-pulang dicariin kan. Tapi dia mau nyari kemana? Gitu. Udah tuh dia cerita Pak Haji, dia emang udah ditungguin nih. Kalau yang anaknya ini nih, si Desi ini, dia masih nangis masih mau ngikut lu gitu. Tapi bapaknya berterima kasih itu. Contohnya emang udah ditungguin. Udahlah gue pulang itu hampir mau subuh lah, udah hampir mau sekitar jam 3 jam 4 lah, jam 4 lah kurang lebihnya. Nah mulai dari situ tuh bener-bener di mobil tiba-tiba ada ngeliat gua kuntilanak gitu. Makanya dari situ gua tuh jadi biasa ngeliat hal-hal kayak gitu. Gitu. Udah gitu gue berhenti lagi nih ngopi kan di mana di Cianjur kan banyak tuh. Iya. Tukang kopi tuh. Tukang kopi yang ini apa yang bis-bis truk-truk itu. Iya. Gue ke situ lah ngopi, cerita lagi. Gue sama Pak Haji. Udah setelah gue cerita sama Pak Haji, ya lu selama ini begini, pokoknya intinya lu jangan lewat sini lagi, maupun itu lu jangan lewat sini lagi. Udah ada tol yang baru contohnya gitu ya. Lu lewat aja gitu. Kalau enggak nih lu lupa, lu bisa lagi masuk ke situ. Terus ada yang ngikutin Pak Haji. Itu gimana lagi? Itu cewek lagi. Tapi karena gua baru ngeluarin, jadi gua diisi energi sama Pak Haji. Mau ngikut gua juga nih, mau ngikut gua. Tapi nih cewek nakal, tahu nggak lu? Paham? Dia masih pengen itu ya. Nah, tapi cewek beda. Oh beda. Beda lagi. Tapi kalau sama yang sebelumnya lebih gimana? Sama aja apa? Kalau enggak beda. Kata Pak Haji ini lebih, kalau dibilang nih jahat. Oh. Nakal, kalau Pak Haji bilang itu dia nakal. Nakal. Jadi tiba-tiba entar lu katanya Pak Haji nih, kalau lu tidur nanti lu diusilin. Diusilin dalam kata entar dulu direp-rep atau apa gitu. Tapi nggak apa-apa nih, kamu nih udah diisi energi itu, jadi bener-bener nggak ada yang ngikutin gue. Gitu. Udahlah sampai rumah, udah balik lagi ke rumah, akhirnya gue cerita ke orang tua gue, udah aman. Tapi kamar gue yang tadinya di belakang ya, itu selama setahun lebih gua nggak iniin lagi apa, gua nggak tidurin lagi, gua pindah ke kamar depan gitu. Jadi selama setahun itu lo nggak tidur di situ? Iya, nggak tidur di situ gua. Setahun setelah ini setelah abis gua balikin itu. Jadi gua nggak tidur di situ lagi, gua pindah sampai sekarang ya kosong, jadi gudang aja gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang makhluk halus, kadang-kadang ada depan rumah gua itu, rumah kelihatan atapnya itu, udah kuntilanak ngadep ke gua gitu. Ya udah, akhirnya disitulah selesai. Akhirnya gua sekarang udah almarhum Pak Hajinya. Udah almarhum. Waktu itu gua belajar, udah, dan akhirnya selesai. Udah nih ada satu gue sih sebenarnya, ada satu kalau dibilang jimat kali ya, kalau orang dulu bilang mah, dikasih tahu gue nih, lu pegang, tapi kalau lu udah ngebutuhin, lu buangnya di laut. Gue terima tuh, iya Pak Haji, dah. Tapi nggak lama gue
gue kan nggak percaya gituan masalahnya. Iya. Udah 2 bulan gue pergi ke Anyer. Gitu. Jadi gue capek tuh kayak gitu juga, capek. Jadi kalau gue mau apa-apa gue buka apa-apa. Jadi bergantung ya. Akhirnya pas gue ke Anyer baru gue buang. Udah. Setelah itu ya kehidupan gue normal lagi gitu. Normal lagi, nggak kayak kemarin gue jadi kayak orang nggak waras gitu kan. Udah sih itu aja sebenarnya. Yang ya cerita ini gue juga gue jadi makanya gue cerita tuh merinding sih gue sebenarnya. Gue juga agak merinding sih. Gue makanya gue sebenarnya ini malas untuk diceritakan sebenarnya. Gitu. Cukup orang-orang terdekat gue aja. Gitu. Itu aja sih. Oke Bang, itu kan tadi cerita lo ya Bang ya, itu Iya. selama 2 tahun. Selama 2 tahun kurang lebih. Itu kan selama 2 tahun itu nggak cepet loh Bang. Maksudnya itu kan jaraknya lama loh. Lama banget. Lama banget 2 Iya. tahun itu. Kenapa lu nggak ada kepikiran untuk apa? Maksudnya sempat ada kepikiran atau nggak ada kepikiran apapun tentang lo mesti ngeluarin dia? Karena kan kalau kita diikutin sebulan 2 bulan aja kita pasti risih banget, Risih, apalagi pasti, 2 tahun. pasti. Itu kenapa tuh Bang nggak dilepas aja? Karena gue ada satu guru ngaji gue itu ya nggak apa-apa, memang baik gitu. Memang selama itu nggak ganggu. Tetapi mengganggunya ini setelah ada wanita-wanita deket doang gitu. Mengganggu gue sih enggak gitu, tapi mengganggu orang lain yang deket sama gue. Salah satunya ya cewek gitu kan. Itu pasti dia diganggu ini itu bukan diusilin tapi dimimpikan supaya menjauhkan gua gitu. Karena ada hal buruk yang ke guanya gitu. Dia ada niat buruk ke gua, pengen jahat sama gua gitu. Itu aja sih. Tapi kan dia sempat muncul juga, itu menurut lo ngeganggu juga nggak? Kalau itu sih enggak ya. Maksudnya kalau dibilang is okay lah. Ya kan kayak di mimpi gua, ya kan dia pernah mimpiin gua jalan bareng, nggak apa-apa, ya kan itu kan dalam mimpi. Iya. Itu kan nggak jadi masalah sih gitu. Tapi kesini-sininya gua deket ya udah mulai jahilnya segala hal yang gua pajang di rumah dijatuhin sama dia. Terus ya kayak semacam gua digemblok gitu, mengganggu jadinya, dan akhirnya itu gue putusin lah. Kalau dibilang baik banget sih kayaknya ini juga ya. Karena kan kalau emang dia baik pun pasti kan dia nggak akan sampai mengganggu sampai dijauhkan dari apa yang ada di kehidupan kita sekarang kan. Maksudnya pasti kan dia pasti akan tahu kalau lu juga pasti akan bareng sama manusia juga gitu. Maksudnya nggak yang melewati batas kayak gini gitu loh. Itulah yang makanya yang gue membuat gue putusin untuk ya udah keluarin aja, kita antarin, ya udah ya jadi ya kayak lu nggak waras gimana ya, jadi kayak di satu hal oh iya jadinya gitu loh. Ya untungnya masih dalam hal itu kalau gue sendiri gitu, kalau gue di kamar gitu, itu aja. Oke teman kisah, itu dia kisahnya dari Bang Anis. Banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya tersebut. Sekali lagi makasih banyak buat Bang Anis yang udah datang ke Kisah Pendaki. Sama-sama. Semoga nggak kapok. Nggak kapok sih. Nggak kapok ya. Oke, nah sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.